mens aku terganggu, sering sakit, gak lancar. Kayak gitu tuh ngaruh nggak sih buat kesehatan rahimnya nanti-nanti? Jangan takut. Hai Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Silvi di Dokter 24 OTW, On Talk With. Nah, kali ini saya ada di Tugulor Cafe mengajak salah satu lady barista kita, Mbak Laras. Oke, Mbak Laras bisa kenalkan ke Sobat Sehat? Nama aku Laras, umur 19 tahun, aku barista di Cafe Tugulor. Oh, pantas kopinya enak ya, baristanya manis banget. Nah, Mbak Laras, ini kita lagi edisi April Hari Kartini, maka kita akan tanya ke wanita-wanita muda. Nah, ini Mbak Laras ada pertanyaan nggak seputar kesehatan terkait dengan wanita? Iya, tentu ada. Jadi gini dok, aku kan sekarang kerja nih di kafe, tapi punya kesibukan lain kuliah. Semenjak aku kerja sambil kuliah itu, mens aku terganggu, sering sakit, gak lancar. Kayak gitu tuh ngaruh nggak sih buat kesehatan rahimnya nanti-nanti? Jadi Sobat Sehat mungkin juga ada yang mengalami persoalan yang serupa. Jadi kalau haid sakit ya, dan kadang haidnya jadi nggak lancar. Iya. Oke. Itu udah berapa lama nih Mbak? 6 bulan. 6 bulanan ya. Jadi Mbak Laras, yang namanya siklus haid itu memang secara normal harusnya datangnya rutin ya. Baik itu siklus 30 hari, siklus panjang 45 hari, atau siklus pendek sekitar 21 hari. Kalau Mbak termasuknya siklus pendek, sedang, atau panjang? Pendek. Pendek, 30 hari kurang? 20 harian. 20 harian ya. Dan tadi dibilang nggak teratur itu jadi memanjang berapa lama? Jadi, Memendek. Oh, lebih pendek. Jadi lebih sering datangnya. Lebih sering datangnya, terus pas datang lama berhentinya. Yang namanya siklus haid itu adalah kaitannya erat sekali dengan hormon. Kita wanita punya 2 hormon, estrogen dan progesteron, dan itu sangat mempengaruhi siklus menstruasi kita. Dan yang namanya hormon ini sangat dipengaruhi oleh lifestyle, selain juga oleh keturunan ya. Ada orang-orang yang memang secara alami punya estrogen jauh lebih tinggi dibandingkan teman-temannya. Iya. Untuk wanita-wanita dengan kadar estrogen tinggi itu memang relatif punya resiko terhadap beberapa permasalahan siklus ya, apakah itu menjadi lebih pendek, lebih panjang, ada sakit. Tetapi ada plusnya juga untuk wanita-wanita dengan hiperestrogen, yaitu kulitnya menjadi mulus seperti kulitnya Mbak Laras ini. Dengan kadar estrogen atau kadar hormon yang kurang seimbang, dan kadar hormon yang kurang seimbang itu bisa dipengaruhi oleh ya pola makan, pola tidur, itu juga bisa, stres itu juga bisa. Pernah dengar ya, stres kok habis itu nanti mensnya maju mundur gitu. Nah, stres ini bukan hanya masalah stres pikiran, tetapi stres fisik. Misalnya kecapean. Saya yakin ketika ada 2 kegiatan yang dilakukan bersamaan, bekerja dan juga bersekolah, itu pasti kan pola tidur juga mungkin terganggu. Ya. Nah, jika itu tidak segera diadaptasi gitu, atau tidak segera dikompensasi dengan yang lain, misalnya olahraga atau asupan makanan, maka tubuh ini akan merespon dengan stres. Ketika stres, maka yang kena pertama adalah kadar hormon, akhirnya membuat siklus haidnya terganggu. Satu itu. Nah, yang kedua yang perlu diwaspadai adalah nyeri ketika haid. Nyeri ketika haid ini sangat tergantung yang merasakan. Ada orang yang kadar nyerinya rendah, jadi nyeri sedikit aja sudah dipersepsi sebagai nyeri banget. Tetapi ada orang yang kadar nyerinya tinggi, jadi ini udah nyeri banget tapi orangnya tahan gitu. Nah, kadang ketika kita bilang ini nyeri atau tidak, ini adalah pengalaman subjektif. Kalau Mbak bilang, aduh nyeri banget nih, nggak kayak biasanya, berarti itu memang nyerinya meningkat. Apakah itu bisa ditangani dengan obat penghilang nyeri? Biasa minum obat penghilang nyeri nggak? Iya, bukan penghilang nyeri tapi penambah darah. Better dengan itu? Membaik dengan itu? Tapi jadi ketergantungan. Kalau nggak pakai jadi lemes, tambah sakit. Oh gitu ya, ya. Berarti kalau misalnya sudah ada pengalaman subjektif begitu, berarti memang kadar nyerinya menambah nih ya dari yang sebelumnya. Untuk kadar nyeri yang bertambah itu bisa kita observasi dan juga bisa dikurangi dengan cara-cara yang natural dulu. Misalnya mandi air hangat, kemudian relaksasi, kemudian olahraga ringan. Kalau misalnya dengan itu sudah membaik, berarti itu masalah-masalah kram aja gitu ya. Tetapi kalau dengan itu kok belum terlalu oke, dan ternyata sakitnya banget. Nah, ini saatnya saya menyarankan coba cek USG ke dokter kandungan. Jangan takut,
Banyak sekali sobat sehat, terutama wanita ketika bilang, aduh perut saya sakit gitu, tapi takut nih ke SPOG gitu, karena takut ketahuan sakitnya. Oh jangan begitu, karena semakin dini kita mengetahui ada apa atau tidak ada apa-apa, kita jadi semakin dini juga memberikan saran. Sedikit tentang endometriosis. Endometriosis adalah sebuah kelainan di mana jaringan-jaringan di luar rahim itu ikut berkontraksi ketika haid, dan itu yang membuat pengalaman nyeri itu menjadi bertambah. Untuk orang-orang dengan kecenderungan endometriosis, maka disarankan untuk menteraturkan siklus haid dan juga berkonsultasi rutin kepada dokter kandungan. Endometriosis ini sendiri ada yang sering bilang hamil aja maka persoalannya selesai. Tetapi tidak semudah itu, karena ya macam-macam gitu. Masa 19 tahun disuruh hamil? Nggak mau. Nggak mau ya, jangan dulu. Oke, nah karena itu memang nomor satu, jika Anda merasakan pola haidnya berubah, kemudian tidak seperti biasanya nyerinya, jangan ragu untuk ke dokter kandungan. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi, Mbak? Cukup. Cukup. Oke, Mbak Laras. Mbak Laras ini sangat sehat loh, sobat sehat ya. Jadi selain nyeri-nyeri haid, tapi yang lain-lain tadi oke banget. Nah, karena sudah menanyakan pertanyaan yang kece, ini giveaway dari kami, ini novel saya, silahkan dibaca. Terima kasih. Sama-sama. Demikian ya sobat sehat, dan nantikan OTW berikutnya hanya di Dokter 24. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman yang ada di Jogja, jangan lupa mampir ke kafe kami Tugulor di sebelah Hotel Tentrem dan Mustaka Weni. Jangan lupa mampir ya, nanti ketemu aku. Salam sehat.